haram dan dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa gede. Haram, dosa besar. Laki-laki menggauli istrinya waktu haid, dosa besar. Orang-orang yang sudah menyatakan dirinya beriman, kalau sudah muslim, ikuti ketentuan Islam secara menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Sholatnya sesuai Nabi, tapi lisannya nggak sesuai Nabi, gitu kan? Pandangan matanya nggak sesuai Nabi, atau masih ikut-ikutan kepada yang lain. Kita semua tahu bahwa sunnah merupakan ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, dan kita diperintahkan untuk mengikuti serta meneladani beliau SAW. Sehingga dengan kata lain, para suami dianjurkan untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap Aisyah, karena itu merupakan sunnah. Kata Aisyah, kami kalau sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggauli kami, ada syahwat laki-laki. Maka beliau menyuruh kami mengikat kencang tempat keluarnya darah, kemaluan, lalu beliau menggaulikan. Nabi SAW tetap dipuaskan. Kata Aisyah, kami kalau sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggauli kami, ada syahwat laki-laki. Maka beliau menyuruh kami mengikat kencang tempat keluarnya darah di kemaluan, lalu beliau menggaulikan. Nabi SAW tetap dipuaskan. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Allah melarang lelaki untuk menggauli wanita yang sedang haid. Islam mengajarkan untuk mengikuti teladan Nabi. Tetapi Nabi menggauli istri-istrinya ketika sedang haid. Oh, Nabi begitu ya? Tak, tambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menanggapi daripada fitnah-fitnah berikutnya dari Tan Paragi ya, yang dia menunjukkan kekeliruan beliau di dalam memahami Islam. Sebenarnya kalau dia tidak memahami Islam, lebih baik dia bertanya sehingga dia tidak liar ya, karena beliau sedikit pun tidak mempunyai kapasitas di dalam memahami Islamnya. Islamnya bukan agama kaleng-kaleng ya. Jadi di dalam memahaminya ini memang benar-benar harus menguasai banyak ilmu ya, karena ilmu di dalam Islam ini sangat luas ya. Jadi sangat luas sekali ya, beda dengan agama-agama lainnya. Mungkin tidak perlu sekolah bisa memahaminya ya, karena dia tidak ada ukuran standar di dalam memahami ya. Misalnya kayak kitab-kitab lain itu udah terjemahan ya. Jadi apa bedanya kita dengan yang tidak Islam atau yang mereka penganutnya? Karena sama-sama mengikuti terjemahan. Berbeda dengan agama ini memang dipadu dengan menguasai ilmu ya. Sebab nuzul harus tahu sebab turunnya, kemudian hadis-hadis yang mengenainya ya. Kemudian hukum yang berkaitan dengannya, belum lagi harus menguasai nahwu, sorof ya, balaghah, mantik, bayan ya.
ilmu tafsir dan sebagainya. Oke, kita di sini mau menjawab ringkas saja ya, jawaban terhadap fitnah beliau yang beliau membuat videonya tentang masalah haid ya. Masalah haid di dalam Islam ya. Jadi masalah haid ya, kita merujuk pada standar hukum yang paling tertinggi dalam Islam, yaitu Al-Quran ya. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin ya. Yang sekira artinya ya, mereka bertanya kepadamu Muhammad anil mahid, tentang haid ya. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran ya. Suatu kotoran, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid ya. Jadi fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka apabila wanita-wanita itu telah suci ya, fa'tuhunna, maka kamu datangilah. Artinya tunggu sampai suci baru bisa kamu datangi ya. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensuci ya. Yuhibbul mutatahhirin, orang-orang yang suci ya. Ini ya, sebenarnya inilah fungsinya daripada hadis ya. Jadi secara gambaran ayat ini ya, ayat ini gambarannya bahwa secara hukum ya, yang bisa kita pahami bahwa wanita ketika haid ya, kita tidak boleh menggaulinya ya, menggaulinya. Tapi di sini tidak dijelaskan ya apa kadarnya atau standarnya ya, apakah dia totalitas ya, bahwa totalitas kamu tidak boleh mendekatinya ya, atau boleh mendekatinya ya tetapi tidak terjadi penetrasi ya. Jadi tidak ada ukurannya. Inilah fungsi hadis ya. Maka hadis yang dia ungkapkan di dalam video dia itu menunjukkan bahwa hadis itu ya mengajarkan bahwa istri yang sedang haid ya, dia bukan tidak boleh digauli ya, bukan tidak boleh digauli ya. Tetapi sebagaimana penjelasan hadis bahwa diikat kain ya, ini itu ada juga keliru dari sebenarnya bukan keliru ya, gambarannya keliru. Maksud Ustadz bahasa lama itu ya, Riza bahasa lama itu maksudnya sebenarnya bukan mengikat kemaluan itu mengikat di bagian kemaluan untuk keluar darah ya. Gimana cara ngikatnya? Nggak bisa. Artinya gini, bahwa di mana keluar darah itu supaya dia tidak keluar ya, maka kita pakai kain, dan kain itu diikat ya. Kalau zaman dulu belum ada softtek ya, belum ada pembalut ya, dulu pakai kain. Jadi artinya dalam hadis itu diperintahkan ikat kain ya, diikat kain bagian kemalu itu ya, apa yang diantara pusar dan dengkul itu artinya kemaluan itulah ya, itu diikat ya.
maka yang digaul ini artinya di luar daripada farji ya. Jadi selama haid yang tidak boleh melakukan hubungan itu adalah melakukan penetrasi ya. Artinya tidak boleh memasukkan alat kelamin laki-laki itu ya, suaminya kepada alat kelamin perempuan. Tetapi di luar itu boleh ya. Artinya boleh, makanya dia diikat itu artinya supaya dia darahnya jangan melebar kemana-mana ya, jadi melebar kemana-mana ya, tapi tetap boleh ya, boleh berhubungan suami istri ketika istri haid, tapi tidak boleh melakukan penetrasi atau memasukkan alat kelamin laki-laki kepada perempuan. Tapi kalau di luar misalnya dia ya yang di luar lah, selain dari itu semua boleh ya, yang itu yang tidak boleh ya. Jadi ini kan dia buat video nggak paham gitu, itu kan menunjukkan kebodohan beliau ya. Coba kalau dia bertanya, kan akhirnya kan jelas semua ya. Jadi artinya bahwa hadis itu ya, apa yang dilakukan Rasulullah itu untuk menjelaskan ayat Al-Quran yang masih universal. Jadi dijelaskan ya. Jadi diterangkan seterang-terangnya. Maka teranglah ya umat ini memahaminya ya. Jadi bukan berarti bahwa istri yang haid itu kita tidak boleh bergaul dengannya. Boleh, tapi tidak boleh melakukan ya penetrasi kelamin suami kepada alat kelamin istrinya ya. Makanya dia ikat kain ya. Jadi diikat kain itu supaya dia darahnya tidak apa ya. Tapi kalau dia selain itu boleh. Oke, demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.